Pernah nggak sih kalian merasa ada sebuah kasus yang aneh? Kasus yang kalau dilihat sekilas terlihat biasa, tapi begitu kita perhatikan lebih dalam justru muncul rasa janggal yang sulit diabaikan. Rasa yang bikin kita berhenti sejenak dan bertanya, ada apa sebenarnya di balik semua ini? Dan itulah yang sekarang terjadi dengan kasus Roy Suryo. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah diperiksa lebih dari 9 jam. Tapi pada akhirnya, dia dan 2 rekannya justru tidak ditahan. Ya, tidak ditahan. Dan disinilah cerita ini semakin menarik. Sekarang, coba kalian pikirkan. Apakah keputusan itu murni soal prosedur hukum? Atau ada faktor-faktor lain yang bekerja diam-diam dan mungkin tidak disampaikan ke publik? Karena dalam dunia hukum, keputusan yang terlihat sederhana seringkali punya alasan yang jauh lebih dalam. Mari kita lihat dari awal. Roy hadir saat dipanggil, tidak mengelak, tidak berusaha menghindar. Semua proses diikuti dengan kooperatif. Bahkan mereka membawa saksi dan ahli yang dianggap meringankan. Dalam kacamata penyidik, sikap begini adalah poin besar. Tersangka yang kooperatif biasanya dianggap tidak membahayakan jalannya penyidikan. Tapi, apakah cukup sampai situ? Jelas tidak. Karena kasus ini bukan sekadar perkara biasa. Kasus ini menyangkut nama seorang presiden, menyentuh institusi pendidikan besar, mengusik kredibilitas dokumen resmi negara. Dan isu sebesar ini, bro, sudah terlanjur membelah opini publik. Ada yang merasa Roy harus ditahan, ada yang merasa tidak perlu, ada yang melihat ini sebagai upaya hukum yang tegas, ada juga yang menganggapnya terlalu lembek. Dan ketika opini publik sudah terpecah seperti ini, penyidik harus mengambil langkah yang paling hati-hati. Ingat, penahanan itu bukan kewajiban, itu adalah langkah terakhir. Hanya diambil kalau ada risiko besar seperti melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi perbuatan. Kalau risiko itu rendah, penahanan justru bisa dianggap berlebihan. Dan mungkin itu yang sedang dinilai penyidik saat ini. Tapi bukan berarti kasus ini melemah, tidak sama sekali. Status tersangka tetap melekat, proses tetap berjalan, dan arah kasus ini bisa berubah kapan saja, tergantung bukti, saksi, dan gelombang informasi yang masuk. Yang menarik adalah satu hal, keputusan untuk tidak menahan Roy Suryo membuka banyak ruang spekulasi. Ada yang curiga, ada yang mendukung, ada yang bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang disimpan oleh aparat atau ini murni kebijakan hukum yang objektif? Kita tidak bisa menjawabnya sekarang. Yang bisa kita lakukan hanya memperhatikan dan melihat bagaimana penyidikan ini akan bergerak. Karena cepat atau lambat, kasus ini pasti masuk ke fase yang lebih dalam. Ada saksi yang akan diperiksa, ada berkas yang akan dibuka, dan ada keputusan yang akhirnya akan menentukan apakah perkara ini naik ke persidangan atau berhenti di meja penyidik. Semua masih mungkin. Dan di tengah situasi sosial yang sensitif seperti sekarang, keputusan apapun bisa memicu reaksi besar. Itulah kenapa setiap langkah hukum terlihat ekstra hati-hati. Bukan hanya soal pasal, bukan hanya soal bukti, tapi juga soal bagaimana menjaga agar masyarakat tetap tenang dan situasi tetap terkendali. Jadi buat kalian yang mengikuti kasus ini dari awal, bertahanlah sampai akhir. Perkembangan demi perkembangan akan terus bermunculan dan masing-masing bisa mengubah arah cerita ini kapan saja. Kalau kalian ingin terus mendapatkan analisis lengkap, jernih, dan penuh kedalaman seperti ini, jangan lupa subscribe dan pantau terus video-video berikutnya. Karena kami akan terus mengurai tiap lapisan sampai cerita ini benar-benar terang.